I'm so glad Jurgen is the red. Salam sehat untuk kita semua. Kembali dengan Bung Ropan. Kita berbicara soal sosok yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Jurgen Norbert Klopp. Pria 54 tahun kelahiran kota Stuttgart 16 Juni 1969 ini diperpanjang 2 musim lagi. Kita sudah tahu sejak Kamis malam lalu pihak Fenway Sport Group FSG di bawah John W. Hendry memberikan durasi ketambahan 2 tahun lagi sehingga dia akan berada di Anfield 4 tahun lagi. Mestinya dia akan berakhir pada 2024, tetapi dengan tambahan 2 tahun ini masih panjang, masih banyak gelar yang akan diberikan oleh seorang Jurgen Klopp. Dan pasti apa yang dilakukan oleh petinggi Liverpool disambut baik oleh The Kop, para fans, pendukung, supporter yang militan, yang sangat fanatik di seluruh dunia sampai di Indonesia, yang menyambut dengan gembira apa yang terjadi dengan penandatanganan kontrak bagi sang pelatih jenius yang sangat cerdas ini. Perlu memang untuk mengunci Jurgen Klopp, tidak boleh melepas kemana-mana karena ini aset paling berharga. Ini paling penting. Boleh pemain-pemain hebat pergi dan datang, tetapi tidak dengan Jurgen Klopp. Kalaupun mungkin Salah akan pergi, bisa dilepas. Atau Mane, tetapi kalau Klopp pergi akan lebih berbahaya tentunya. Siapapun pelatih yang datang tidak akan mungkin bisa seperti Klopp. Kalau bicara di era modern, Jurgen Klopp lah pelatih terbaik dari The Reds. Tidak ada yang bisa menandingi dia. Sejak IPL yang berputar 92-93 kesininya, Jurgen Klopp lah satu-satunya pelatih yang membangunkan The Reds dari tidur panjang selama 30 tahun sebelum dia menghadirkan trofi di IPL atau di Liga Premier Inggris pada tahun 2020. Bahkan setahun sebelum mereka menjadi juara di IPL, Klopp sudah mempersembahkan trofi tertinggi di kasta Eropa, Liga Champions. Bahkan pula dia melakukan back to back di dalam final Liga Champions. Di 2018 mereka ke final sebelum ditaklukkan oleh Real Madrid. Itulah Jurgen Klopp. Ketika ia datang pertama kali dari Dortmund pada musim 2015-2016, menggantikan seorang Brendan Rodgers yang dipecat, Klopp sudah membuktikan langsung menuju ke final pada 2016 dan kalah di Liga Eropa dari Sevilla. Sebelum mereka kalah lagi dari Real Madrid. Jadi ada 2 klub Spanyol yang menaklukkan mereka. Dari sinilah Jurgen Klopp bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa sebelum dia melaju dan terbang tinggi bersama dengan The Reds. 5 trofi yang sudah dia persembahkan sejauh ini. Trofi terakhir di Carabao Cup dilakukan Februari lalu, mengalahkan Chelsea dalam adu penalti 11-10. Dan wajar kalau dia diperpanjang oleh FSG, karena Klopp masih akan memberikan banyak trofi ke depan dan mungkin memang dia tidak sehebat ada pelatih-pelatih Liverpool sebelumnya. Katakan ada Bill Shankly, ada Bob Paisley. Bahkan Bob Paisley ini mempersembahkan sampai 19 atau 20 trofi ya bersama dengan Liverpool. Luar biasa, satu-satunya pelatih terhebat sepanjang sejarah yang pernah ada. Bukan saja di Inggris tapi di Eropa. Ketika dia menghadirkan banyak trofi buat Liverpool dalam 9 musim dia berada. Sejak 74 sampai 83, Bob Paisley ini bisa melakukan hal yang spektakuler. Dan sekarang Klopp dengan 5 trofi memang masih jauh kalau dibandingkan dengan Bob Paisley. Bahkan ada satu pelatih sebelumnya yang hadir di The Reds, Bill Shankly, yang ada di tahun 59 sampai di tahun 73. Bersama dengan Liverpool, dia menghadirkan 10 trofi dalam durasi mungkin 15 tahun ya. Bill Shankly ini bersama dengan Liverpool, tetapi dia tidak sehebat dengan Bob Paisley yang melakukan itu dengan hanya 9 tahun, tetapi ada 19 sampai 20 trofi bersama dengan The Reds. Kalau kita ke belakang jauh lagi, memang ada pelatih yang lebih lama bersama dengan Liverpool dalam sejarah, Tom Watson namanya. Ini lama sekali dia, 19 tahun
dia dengan Liverpool. Tapi Tom Watson ini yang berada di Anfield itu sejak 1896 sampai 1915. Dengan 19 tahun dia hanya menghadirkan 2 gelar di Liga Inggris dan 1 gelar ketika ada di divisi 2 saat itu. Nah sekarang kalau kita bergeser ke era Premier ini, di era modern, Liga Premier saat ini, Klopp lah yang terbaik. Gerard Houllier bisa memberikan 5 trofi, tapi tidak memberikan itu di IPL. Di era modern kalau kita bicara, ya, dia tidak memberikan bahkan di UCL. Kalau kita bergeser lagi dengan Rafa Benitez, hanya memberikan 4 trofi. 1 memang ada di UCL dalam pertarungan dramatis di Istanbul melawan AC Milan di 2005. Tetapi tidak memberikan gelar di IPL. Dan siapa lagi? Kalau bicara ke belakang, John Fagan cuma 3 trofi. Memang ada Kenny Dalglish. Bahkan di sebelum era modern, terhitung dia sudah memberikan total 9 trofi. Tetapi kalau bicara di era modern, Dalglish ini gagal. Karena dia menjadi satu-satunya pelatih yang memang berada di 2 era. Dua era berbeda yang ditunjuk sebagai pelatih. Ketika dia ada di tahun 83 kemudian sampai di 91, terakhir membawa The Reds juara tahun 90. Kemudian dia hadir lagi 2011-2012, hanya 1 musim sebelum dia keluar. Jadi itulah rentetan pelatih-pelatih yang ada di Liverpool di era modern, termasuk Roy Hodgson juga gagal ada di sana, apalagi dengan Brendan Rodgers. Hanya Klopp yang masuk kemudian, dia memberikan waktu 4 tahun sejak datang di Anfield bahwa dia akan menghadirkan trofi sebagai seorang the normal one, dan dia melakukan itu dengan baik. Bahkan di tahun pertama sudah 2 kali ke final di Piala Liga di Inggris, kalah dari Manchester City lewat adu penalti dan kalah dari Sevilla. Dia berada ketika datang dari Dortmund itu masuk pertama kali pada bulan Oktober. Ini kalau tidak salah tanggal 8 Oktober. Dia menggantikan Brendan Rodgers ya, ketika dipecat. Dan dia melakukan debut bersama dengan The Reds ini pada 17 atau 18 Oktober. Ketika itu mereka melakukan away, tandang ke London berhadapan dengan Tottenham Hotspur. Dan itu pertandingan pertama bagi Klopp, berakhir imbang 0-0. Kemudian dia mendapatkan kemenangan pertama bukan di IPL tapi di Piala Liga pada tanggal 28 Oktober di tahun yang sama 2015-2016 saat itu. Di musim yang sama itu, kemudian mereka menang melawan Bournemouth. Bournemouth mereka menang 3 hari setelah kemenangan lawan Bournemouth di Piala Liga. Barulah Klopp mendapatkan debut dia, kemenangan pertama di debut dia sebagai seorang pelatih. Sebelumnya memang dia sudah melakukan debut lawan Spurs, tetapi 0-0. Tapi kalau bicara menang bersama dengan Liverpool, dalam sejarah dia pertama kali, itu dia dapatkan melawan Chelsea. Mereka menang melawan Chelsea di Stamford Bridge ketika away. Saat itu di akhir Oktober dan mereka menang dengan 3-1. Itulah awal dari sepak terjang dari seorang Jurgen Klopp. Di tahun pertama dia, di 2015-2016, memang dia bekerja keras. Liverpool tidak masuk di 4 besar, ada di posisi ke-8. Hanya menang 16 kali kalau tidak salah dalam 38 pertandingan di musim pertama Klopp. Ada 12 imbang dan mereka kalah 10 kali saat itu. Sehingga mereka terlempar di urutan 8. Yang juaranya adalah Leicester City. Yang membuat cerita Cinderella ketika itu dan Arsenal di tempat kedua. Itulah posisi paling jauh yang dialami oleh Jurgen Klopp bersama dengan The Reds ketika ia menukangi Liverpool berada di peringkat ke-8. Masuk di 2016-2017, dia melakukan satu lompatan yang luar biasa. Liverpool masuk di 4 besar. Dari situlah Liverpool tidak pernah absen ikut di Liga Champions. Sampai pada tahun ini. Mereka sudah berada di semifinal. 1 kaki sudah ada di final bahkan setelah mengalahkan Villarreal kemarin dengan 2-0 di Anfield. Jadi dari 2017 ini luar biasa. Ini musim ke-7 bagi Jurgen Klopp bersama dengan The Reds. Dan dia sudah menghadirkan 1 trofi UCL. Juga sudah pernah ke final ke UCL. Mungkin ini adalah final ketiga di UCL kalau dia mampu membawa Liverpool ini lolos ke final. Dan saya rasa mereka bisa mendapatkan itu karena kemenangan ini cukup baik buat mereka untuk melaju ke final. Mereka tinggal mengamankan hasil imbang menghadapi Villarreal dalam leg kedua pada tanggal 5 Mei yang akan datang di Stadion Della Ceramica
Dan saya yakin Hendo dan kawan-kawan bisa mengunci tiket mereka ke final. Nah, kita bicara kembali dengan sosok yang satu ini, Jurgen Klopp. Banyak dicintai oleh semua fans Liverpool. Dan Klopp sendiri, kenapa dia tidak ingin pergi meninggalkan Liverpool? Karena dia punya rasa kedekatan yang luar biasa. Dia disupport habis oleh manajemen dan juga oleh supporter dari Liverpool. Dia sangat mencintai Anfield ini. Suasananya, atmosfer ini, dia tidak akan dapatkan dimanapun. Kecuali hanya di Liverpool, di Stadion Anfield ini. Kita juga tahu bagaimana gemah dari lagu kebesaran dari The Red, ya, The Reds ini ya. You All Never Walk Alone yang terus bergema. Ya. Luar biasa memang. Tidak ada klub nuansa lain yang ada di seluruh dunia seperti yang kita bisa lihat kalau di Anfield. Sebelum pertandingan mulai, sebelum kick off, lagu ini berkumandang dengan baik. Dilantunkan oleh seisi stadion. You All Never Walk Alone. Tetapi ada satu lagu yang luar biasa yang diciptakan oleh kelompok grup band terkenal yang lahir juga di Liverpool, The Beatles. Ini dengan lagu I Feel Fine. Ya, lagu ini yang kemudian dimodifikasi oleh supporter-supporter Liverpool di Anfield dan selalu mereka bisa nyanyikan. Seperti di awal tadi yang saya katakan. I'm so glad Jurgen is the red. Wah, jadi mereka tuh sangat senang sekali bahwa seorang Jurgen Klopp ini ternyata adalah orang yang memang Jurgen adalah si merah, yang merah ya. Ya, mereka senang dengan Jurgen. Jurgen adalah merah buat mereka. Karena lagu ini memang mereka ambil dari sebuah lirik ya. I'm so glad that she's my sister girl. Itu lagu yang dilantunkan oleh John Lennon bersama dengan rekan-rekannya, Paul McCartney. Kemudian ada George Harrison di sana, ada Ringo Starr yang berada, kan lagu ini sangat populer dan selalu bergema saat ini. Ya, I'm so glad Jurgen is the red. Luar biasa. Ini kisah sebenarnya lagu I Feel Fine ini sepasang kekasih yang dimabuk cinta sehingga kekasihnya memberikan sebuah cincin diamond kepada pacarnya dan dia mengatakan kepada dunia, inilah saya, bagaimana kecintaan dia, dan mereka ubah lagu itu kemudian dinyanyikan oleh para pendukung supporter Liverpool saat ini dengan bagus sekali lagu ini, sehingga ini menjadi tren di mana-mana dengan lagu I'm so glad Jurgen is the red. Luar biasa bagi seorang Jurgen Klopp. Dan kita juga masih ingat bagaimana perjuangan dia musim lalu bersama dengan Liverpool. Kalau mungkin bukan Jurgen Klopp, tidak ada pelatih lain yang bisa membangkitkan motivasi dari The Reds ini ya. Mereka itu habis-habisan di musim lalu. Banyak pemain kita tahu bersama, pemain-pemain cedera, VVD semua, Joe Matip, Joe Gomez, banyak pemain, bahkan Robo Trent saling bergantian cedera, Hendo, semua, Fabinho. Tetapi mereka itu kemudian berusaha ketika Klopp ini harus menghadapi situasi yang sulit, bahwa mereka harus ada di 4 besar untuk lolos. Mereka harus lolos di Liga Champions, tapi kondisinya memang lagi parah benar, lagi hancur. Ada 9 kali kalah mereka musim lalu, 6 kali itu dialami oleh Liverpool di kandang, di Anfield. Sesuatu yang mungkin tidak pernah terjadi di era Klopp melatih, bahwa mereka tuh dihabisin di kandang tuh dengan 6 kekalahan. Hanya 3 kali kalah mereka bermain justru di luar Anfield. Tapi itu mereka dapatkan di Anfield tuh, dari Burnley mereka kalah, dari Brighton juga mereka kalah. Bahkan dari tetangga mereka dalam derby Merseyside kalah 2-0 dari Everton. Dihajar oleh Manchester City 4-1. Kalah lagi dari Chelsea 1-0. Terakhir Fulham mengalahkan mereka dengan 1-0. Itu yang terakhir. Tapi setelah kekalahan yang memalukan dari Fulham, bahkan Fulham ini turun degradasi, 10 pertandingan Klopp tidak pernah kalah dengan The Reds. Ini yang fantastis saya lihat. Dari 10 laga itu, The Reds ini hanya 2 kali imbang. Ya, mereka pada saat itu. Mereka imbang itu salah satu diantaranya melawan Leeds. Kemudian lawan Newcastle. Newcastle menahan imbang mereka di Anfield dan Leeds di Elland Road. Cuma itu. Kemudian ada 8 kali mereka menang. Sampai terakhir kali pada musim lalu mereka kunci di Anfield dengan menang 2-0 lawan Crystal Palace. Sehingga kalau total dari 10 pertandingan ada 2 imbang 8 menang, itu ada 26 poin yang didapatkan oleh The Reds. Sehingga mereka ada di posisi ketiga di atas Chelsea yang berada di peringkat keempat. Juaranya City, baru MU. 69 poin dari 38 laga.
luar biasa apa yang dilakukan. Ini perlu kecerdasan, taktik, kejelian dari seorang Klopp. Bahkan ada duel fantastis, duel yang dramatis yang saya lihat, yang Anda mungkin tahu bagi pendukung Liverpool. Itu di pekan ke-36 kalau nggak salah, melawan WBA, West Bromwich Albion, yang juga terdegradasi pada musim lalu. WBA ini ditangani oleh Sam Allardyce. Dalam situasi dan kondisi ketika masih 1-1 ini, pertandingan yang sudah berakhir, pasti imbang, tapi di injury time, penjaga gawang Alisson Becker itu naik mengantisipasi sebuah set piece yang datang, dan hebatnya Alisson menanduk bola, menjungkalkan kiper lawan itu yang tidak berkutik sama sekali, ya, masuk ke gawang WBA. Itu dikawal oleh penjaga gawang itu Sam Johnson, ya, Sam Johnson yang kawal gawang WBA, dan takluk, akhirnya menang Liverpool dengan 2-1. Itulah drama-drama yang terjadi dalam perjalanan Liverpool pada musim lalu, sehingga mereka ikut di Liga Champions sampai pada musim ini mereka ada di babak semifinal. Nah, kembali dengan Klopp lagi, 5 trofi dia sudah dapatkan, bahkan sekarang dalam situasi yang sangat bagus. Mereka sangat konsisten dalam setiap pertandingan, dalam perburuan gelar dengan City masih berlanjut dengan 1 poin. Kemudian mereka sudah mendapatkan Carabao Cup, dan lagi sekarang ada di final. Pada tanggal 14 Mei yang akan datang mereka akan bertarung melawan Chelsea di Wembley. 1 trofi sudah depan mata juga, dan mereka akan meniti perjalanan menuju ke final di UCL. Kalau mereka bisa mendapatkan total 4 trofi pada musim ini, maka Liverpool tercatat dalam sejarah sebagai tim pertama yang menyabet dalam 1 tahun mereka berkompetisi dengan 4 trofi. 3 di lokal, domestik, dan 1 di kancah Eropa. Ini masih terbuka, bukan tidak mungkin akan terjadi, dan Klopp melakukan itu. Nah, tidak dilakukan oleh pelatih-pelatih Liverpool sebelumnya. Walaupun saya katakan mereka masih punya Bob Paisley yang bagus, ya, yang hebat, ada Bill Shankly yang juga kesohor, tetapi Klopp melakukan ini di era modern, di tengah persaingan yang lebih dahsyat, lebih hebat dibandingkan dengan masa lampau ketika Liverpool bertarung di kompetisi IPL. Dan sekarang luar biasa persaingannya. Tergelincir sedikit bisa berubah. City, Chelsea, Spurs, MU, semua adalah tim-tim yang bisa setiap saat saling mengalahkan. Arsenal ada di sana, bahkan tim-tim papan bawah bisa mengalahkan juga dengan tim-tim papan atas. Tetapi sekarang Liverpool berada dalam track yang bagus, track yang baik. Ketika manajemen melakukan kontrak baru, pasti disambut baik, bukan saja oleh supporter, tapi seluruh pemain akan termotivasi. Ini yang mereka tunggu. Mereka tidak mau kehilangan Jurgen Klopp, sosok yang sejauh ini sudah melakoni 373 pertandingan bersama dengan Liverpool. Itu dia menang 229 kali kalau tidak salah, ya, 84 kali diantaranya imbang, dan hanya 60 kali kalah sepanjang karir dia bersama dengan Liverpool dalam 7 musim terakhir. Dengan persentase kemenangan mereka 61,4% kemenangan di tangan Jurgen Klopp. Jauh lebih bagus ketika dia menangani Mainz atau dengan Dortmund. Bahkan dengan Dortmund itu cuma 56% presentasi kemenangan. Jadi wajar kalau ia diperpanjang, bahkan dengan gaji sekitar 17,5 juta pound, ya, yang dia dapatkan. Ini luar biasa bagi seorang Jurgen Klopp. Kalau kita rupiahkan itu 277 miliar dalam semusim, per musim yang diterima oleh Jurgen Klopp. Masih di bawah Pep Guardiola, bahkan dari Simeone. Tapi ini gaji yang cukup bagus buat seorang Jurgen Klopp. Dan dia memutuskan untuk tetap berada di Anfield, di Liverpool, dalam masa 2 tahun tambahan, sampai tahun 2026. Itu juga berkat dorongan dari sang istri, yang terus memberikan motivasi kepada Jurgen Klopp. Ulah Sandro. Ulah inilah yang menjadi sesuatu yang terus mendorong, ya, bagi Jurgen Klopp untuk tetap berada di Liverpool, tidak boleh meninggalkan Liverpool di tahun 2024. Dia harus menandatangani kontrak perpanjangan lagi 2 tahun. Bahkan mungkin setelah 2026 bisa lagi berpanjang. Kalau Klopp bisa menghadirkan banyak piala dan dia masih mau bersama dengan Liverpool, dia akan tetap bersama dengan Liverpool. Sampai di sini pembahasan saya dengan sosok yang hebat seperti Jurgen Klopp tidak akan habisnya. Memang kalau bicara dengan
Jurgen Klopp ini, pelatih yang luar biasa, dan saya akan membaca kepada Anda semua yang mendapatkan giveaway, baik sudah menebak tepat pertandingan antara Liverpool dan Villarreal dan juga City melawan Madrid. Silakan Anda menghubungi saya, mengirimkan nama Anda, kemudian alamat rumah Anda, nomor telepon, kode pos kepada saya. Ya, di sini sudah ada Bang Napi channel, Daud Victor. Silakan Anda mengirimkan. Indra Rahmat, Ansari, Anda silakan mengirim. Semuanya ada. Andika Nufita Gemail, Liverpool Lian, Big Reds, Tommy Vanalu. Anda silakan mengirimkan kepada saya. Tentang ada Paulus juga. Alamat lengkap sekali lagi. Dan juga nomor kode pos, nomor telepon Anda. Sekarang saya memberikan kesempatan buat Anda. Komentar Anda tentang Jurgen Klopp. Bagaimana pandangan Anda dengan Jurgen Klopp ini? Silakan memberikan komentar di kolom YouTube Bung Ropan, dan saya akan memberikan kembali giveaway persembahan PT SKA Prima Eva, yaitu produk-produk keren dari Leones. 1 buah sandal Leones dan 2 buah kaos juga dari Leones akan menjadi milik Anda. Kita akan kirim langsung kepada Anda. Jika komentar-komentar Anda ini dinilai baik oleh tim saya, silakan Anda memberikan pandangan Anda, ya tentunya dengan santun, dan bagaimana soal sosok Jurgen Klopp. Sampai di sini. Ciao.